Di antara hamparan pasir Sahara dan lekuk sungai Niger yang membelah bumi Afrika Barat, berdiri sebuah kekaisaran Islam yang kini terlupakan oleh sejarah dunia. Kekaisaran Songhai. Sebuah negeri yang pernah menjadi pusat perdagangan, pusat ilmu, pusat dakwah Islam, dan kekuatan militer paling ditakuti di seluruh Afrika Barat. Sejarah Songhai dimulai jauh sebelum Islam masuk. Pada abad ke-8 Masehi, wilayah ini dihuni oleh suku-suku Songhai yang tinggal di sekitar kota Kukia dan kemudian menetap di Gao, di tepi sungai Niger. Letaknya sangat strategis, terhubung langsung dengan jalur dagang Trans-Sahara yang menghubungkan Afrika Barat dan Afrika Utara. Islam masuk ke kawasan ini sekitar abad ke-10 melalui para pedagang Arab dan Berber dari Afrika Utara. Mereka tidak hanya membawa barang dagangan, tapi juga membawa Al-Quran, madrasah, dan ilmu pengetahuan. Kota Gao menjadi pusat awal Islamisasi. Para penguasa Songhai pertama yang memeluk Islam tetap mempertahankan struktur politik lokal, tapi secara perlahan Islam menyerap seluruh aspek kehidupan. Kekuasaan Songhai baru benar-benar bangkit ketika Kekaisaran Mali melemah di akhir abad ke-14. Songhai melihat kesempatan. Pada awal abad ke-15, penguasa mereka yang terkenal, Sunni Aliber, 1464 sampai 1492, mulai meluaskan wilayahnya dengan ambisi besar, mengalahkan Mali dan menaklukkan pusat-pusat Islam Afrika. Sunni Ali adalah panglima perang yang disegani. Ia membentuk pasukan besar yang bisa berperang di darat maupun di air. Dengan armada perahu yang kuat, ia menyerbu Timbuktu, kota suci ilmu Islam, dan Jen, pusat ekonomi dan agama. Di bawah kekuasaannya, Songhai menjadi kekuatan militer paling dominan di kawasan. Namun, Sunni Ali juga dikenal kontroversial. Meskipun Muslim, ia tidak disukai oleh ulama Timbuktu karena dianggap tidak taat secara syariah. Ia mencurigai para sarjana karena memiliki kedekatan dengan Kekaisaran Mali dan karena terlalu berpengaruh di kalangan rakyat. Setelah kematiannya, kekuasaan jatuh ke tangan Askia Muhammad I, Askia the Great, seorang Muslim taat yang menjadi simbol Islamisasi penuh kekaisaran. Pemerintahannya 1493 sampai 1528 menandai puncak kejayaan Songhai. Askia Muhammad mengorganisir kekaisaran secara birokratis. Ia membentuk sistem pemerintahan terpusat dengan jabatan menteri untuk urusan militer, keuangan, keagamaan, dan perdagangan. Ia menunjuk qadhi, hakim syariah, di setiap kota, mendirikan madrasah, dan menjadikan hukum Islam sebagai dasar pengadilan. Yang paling menggemparkan, Askia Muhammad menunaikan haji ke Mekah dengan membawa iringan ribuan pasukan, emas dalam jumlah besar, dan hadiah-hadiah untuk para pemimpin dunia Islam. Di Mekah, ia diangkat sebagai Khalifah Muslimin di Afrika Barat oleh para ulama Hijaz. Songhai pun diakui sebagai kekuatan Islam global. Di masa ini pula, Timbuktu benar-benar mencapai masa keemasannya. Kota ini memiliki perpustakaan-perpustakaan raksasa dan madrasah terkenal seperti Sankore University yang mengajarkan tafsir, fiqih, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Ribuan naskah dalam bahasa Arab ditulis dan disalin. Banyak di antaranya masih ada hingga hari ini dan menjadi bukti otentik kecanggihan ilmu di Afrika Islam. Songhai juga menjadi pusat perdagangan emas, garam, kain, budak, dan barang-barang mewah. Jalur dagangnya menjangkau Maroko, Mesir, bahkan kekhalifahan Utsmani di Turki. Para pedagang Muslim dari Fez, Kairo, dan Baghdad datang ke Gao dan Timbuktu untuk berdagang sekaligus berdakwah. Struktur pemerintahannya sangat rapi. Kekuasaan dibagi ke dalam distrik yang disebut Kabara, dipimpin oleh gubernur bernama Fari. Setiap Fari bertanggung jawab pada raja dan wajib menegakkan hukum Islam. Di pusat kekuasaan ada wazir, perdana menteri, bendahara negara, kepala polisi, dan qadhi agung.
semua jabatan tinggi wajib memahami syariat. Pendidikan Islam dimulai dari pengajaran Al-Quran di rumah-rumah atau masjid, lalu naik ke madrasah. Di Sankor, kurikulum mencakup fikih mazhab Maliki, tafsir, logika, filsafat, matematika, astronomi, hingga kedokteran berdasarkan karya Ibnu Sina dan Al-Farabi. Para ulama menulis kitab-kitab orisinal, dan sebagian manuskrip Timbuktu berisi pengetahuan astronomi, sistem waktu, perdagangan halal, hingga tata negara. Songhai juga memiliki armada militer yang unik. Mereka menguasai sungai Niger dan memiliki kapal-kapal militer yang bisa bergerak cepat. Kavaleri mereka dilatih dengan taktik penghadangan gurun dan serangan kilat. Mereka mampu menaklukkan kota dalam waktu singkat dan menahan serangan berbulan-bulan. Tapi kejayaan itu mulai keropos dari dalam. Setelah wafatnya Askia Muhammad, para bangsawan berebut kekuasaan. Wabah penyakit, kelelahan ekspansi militer, dan konflik internal memperlemah fondasi negara. Rakyat mulai jenuh dengan sistem yang makin sentralistik. Di saat genting itu, Kesultanan Saadi dari Maroko melihat celah. Mereka ingin menguasai jalur emas Trans-Sahara. Pada 1591, mereka mengirim pasukan di bawah komando Judar Pasha. Pasukan Maroko bersenjata senapan api dan meriam. Songhai, dengan pasukan tradisionalnya, tak mampu bertahan. Dalam pertempuran Tondibi, Songhai kalah telak. Gao dan Timbuktu dijarah. Perpustakaan dibakar. Kekaisaran runtuh. Namun kisah Songhai tidak berhenti di situ. Ribuan manuskrip berhasil diselamatkan oleh rakyat. Mereka menyembunyikannya di bawah tanah, di gua, di rumah-rumah. Hingga hari ini, ribuan naskah dari zaman Songhai masih ada dan menjadi bukti tak terbantahkan bahwa Afrika pernah menjadi pusat peradaban Islam yang agung. Songhai bukan hanya kerajaan, tapi peradaban. Ia membangun sistem hukum Islam yang adil, pendidikan yang terbuka, budaya yang cemerlang, dan ekonomi yang mandiri. Tapi karena ia bukan bagian dari sejarah mainstream Islam Timur Tengah, namanya perlahan tenggelam. Hari ini, kita harus bangkitkan kembali kisahnya. Karena Islam bukan milik satu bangsa atau satu daratan. Ia pernah hidup megah di tengah gurun Sahara, di jantung Afrika, di antara kota-kota lumpur, pasar rempah, dan suara azan yang menggema dari menara-menara tanah liat. Songhai adalah bukti bahwa iman, ilmu, dan keberanian bisa melahirkan peradaban besar, bahkan dari tanah yang paling sunyi.